Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri Pesantren Modern Al-Amanah Jonwangi Sidoarjo. Sesuatu yang rutin seringkali membuat kita lupa arti penting dari sesuatu itu. Seperti Islam kita tidak pernah tahu kapan kita memeluk Islam pertama kali, kapan kita bersyahadat, kapan kita mulai melaksanakan rukun-rukun Islam, terus bagaimana perbandingan antara kita melakukan rukun Islam di masa lalu dan sekarang. Ini membuat Islam kita berhenti. Ikhtiar kita untuk menerjemahkan Islam dalam kehidupan, untuk memberikan kualitas keislaman kita menjadi terhenti karena kita tidak pernah sungguh-sungguh mengevaluasi dan menilai. Para santri, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, jangan sampai kita sowan kepadanya, jangan sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua dalam keadaan menyempurnakan Islam. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, sungguh saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog-vlog baru atau podcast yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog atau podcast yang menghibur, yang memberikan sedikit tontonan, syukur menjadi tuntunan bagaimana kalian menghadapi hidup, memberikan makna terhadap kejadian-kejadian kecil yang terjadi di diri kita dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Karena Allah sudah mengajarkan kepada kita tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya didesain oleh Allah, direncanakan Allah menjadi bagian penting untuk memberikan pelajaran kepada kita agar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita semakin bijak, semakin arif, semakin bisa menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, ada seorang sahabat yang Islamnya harus melewati masa yang panjang, sangat sulit, bahkan harus melewati berbagai negeri untuk mendapatkan Islam. Dia adalah anak dari keluarga yang berkecukupan, tidak ada kekurang dalam hal materi, dan dia adalah seorang penganut agama yang baik. Tapi ketika dia menganut agama nenek moyangnya, ada sebuah pertanyaan, apakah agama yang kita anut, yang sudah saya amalkan ini benar adanya? Kok di sana ada agama yang ketika dilihat lebih baik ibadahnya, lebih tampak dampak sosialnya, lebih baik keadaan masyarakatnya. Maka sahabat yang satu ini harus mengalami isolasi oleh pihak keluarga, bahkan juga pengusiran dari pihak keluarga karena keinginannya yang besar untuk mencoba agama-agama yang baru. Ia harus
pergi dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu pemuka agama ke pemuka agama yang lain, dari satu rahib ke pendeta yang lain, dari agama Majusi ke agama Nasrani dan lain-lain, dari laki-laki yang hidup berkecukupan kemudian terpaksa harus menjadi budak yang dijual belikan, penderitaan yang demikian sulit sebelum dia bertemu Rasulullah SAW dan menganut agama Islam. Para santri, kita bisa membuat perbandingan bagaimana Islam kita yang demikian mudah dan Islam yang penuh perjuangan yang dialami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu benar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kaum yang tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah menjumpai aku, tidak pernah mendengar kata-kataku, tidak pernah langsung melihat bagaimana aku bersikap dan bertindak, tapi kaum itu iman kepadaku. Kaum itu adalah kaum yang sangat mulia, kaum yang memiliki ketulusan dalam beriman. Kita beruntung karena seandainya kita hidup bersama dengan Nabi sekalipun, di zaman Nabi sekalipun, belum tentu kita langsung percaya, langsung iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita syukuri dan harus kita tingkatkan Islam kita, harus terus kita sempurnakan Islam kita, sehingga ketika kita kelak menghadap kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Allah inginkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan menyempurnakan Islam. Para santri, sahabat yang saya maksud adalah Salman Al-Farisi. Ya, ketika dia sudah menjadi seorang muslim dan kemudian tinggal di Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang sehari-hari bersama Nabi dan tinggal di Masjid Nabawi. Kehidupan yang berubah 180 derajat dari seorang yang serba berkecukupan kemudian menjadi seorang muslim yang kadang sehari makan dan berhari-hari tidak makan. Dan itu yang dialami oleh Salman Al-Farisi. Dan itu ternyata tidak membuat beliau goyah. Justru keadaan fisik yang terbatas, keadaan ekonomi yang sangat terbatas, kadang menemukan sesuatu yang bisa dimakan, kadang-kadang berhari-hari harus puasa, itu justru mengkristalkan niatnya, mengkristalkan keimanannya, menyempurnakan akidahnya. Nah, itulah sosok Salman Al-Farisi. Para santri, satu ketika ada beberapa tokoh Yahudi datang ke Mekah. Tujuannya yang pertama adalah provokasi, yang kedua berusaha untuk membuat sekutu. Dan tujuan mereka berhasil. Orang-orang Mekah terprovokasi dan mereka kemudian membuat sekutu. Kemudian mereka saling berdiskusi dan membuat keputusan. Mereka merancang strategi yang tujuannya untuk menghancurkan Islam dan membunuh Rasulullah SAW agar perkembangan Islam, dakwah Nabi berhenti sampai di situ. Maka suku Quraisy yang kafir dan suku Ghatafan, mereka direncanakan untuk menyerang kota Madinah dari luar
Maka mereka kumpulkan sebesar 24.000 prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn akan menyerang dan menghancurkan Madinah dari luar. Dalam bayangan mereka hanya hitungan jam Madinah akan bisa diluluhlantahkan dan Muhammad akan bisa dihabisi. Kemudian Yahudi Bani Quraidah akan menyerang dari dalam. Dengan persetujuan itu mereka yakin 100% akan bisa menghentikan dakwah Nabi dan menghentikan perkembangan Islam. Rasulullah mengetahui itu, cukup terkejut, dan orang-orang Muslim di Madinah juga mengalami kebingungan yang luar biasa. Ada sebuah pasukan yang terorganisasi dengan baik, perlengkapan yang cukup lengkap dan jumlah yang demikian besar, tentu membuat kaum muslimin di Madinah cukup kebingungan. Para santri, Nabi melihat itu langsung bereaksi dengan mengumpulkan para sahabat untuk membicarakan bagaimana cara menghadapi tentara yang demikian besar, terkoordinasi dengan alat yang demikian lengkap. Maka dalam pembicaraan itu muncul nama Salman Al-Farisi yang setelah mengobservasi kota Madinah, berbagai kelemahan, berbagai kelebihan, dan kota Madinah yang diapit beberapa pegunungan, maka Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit. Dan kemudian Rasulullah dengan para sahabat lain juga menyetujui, maka seluruh komponen yang ada di Madinah, masyarakat muslim yang ada di Madinah bersama-sama bergotong royong untuk membuat parit itu. Tidak mudah membuat parit di sela-sela gunung yang dianggap tempat-tempat yang digali paritnya itu akan dengan mudah dimasuki tentara kafir Quraisy dan Bani Qatafan yang akan menyerang Madinah, karena tanahnya berbatu. Dan benar, kemudian ketika sedang menggali parit ditemukan batu yang sangat besar. Salman Al-Farisi matur kepada Rasulullah SAW untuk membuat parit berbelok. Kemudian setelah Rasulullah SAW melihat batu yang demikian besar, Rasulullah tidak mengizinkan untuk membelokkan parit, karena nanti justru akan membahayakan, akan mengurangi efektivitas dari manfaat dari parit itu. Maka Rasulullah sendiri yang akan dan terjun langsung untuk memecahkan batu itu. Maka Rasulullah SAW mengambil semacam ganco, alat untuk memecahkan batu, dengan bismillah, dengan berdoa. Rasulullah memukul batu itu dengan seluruh kekuatan lahir dan batinnya, sehingga terpeciklah api dari batu itu. Begitu kerasnya pukulan, maka percikan api itu seakan-akan menerangi dua gunung yang mengapit kota Madinah. Rasulullah SAW berteriak memuji Allah, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan Persia. Sungguh dari batu itu tampak bersinar di hadapanku istana-istana Hirah dan Madain Kisra, dan umatku kelak akan menaklukkannya. Itu suasana hati pada saat Nabi sedang memukul batu besar itu. Kemudian kedua kalinya Nabi memukul batu besar itu lagi. Sebagian sudah hancur berantakan, dan kemudian setelah dipukul Nabi dengan bismillah, dengan doa, dengan kekuatan lahir dan batin, maka terperciklah api yang bisa menerangi kedua bukit yang mengapit kota Madinah. Pada saat itu Nabi berteriak Allahu Akbar, kemudian ditunjukkan oleh Allah. Nabi berkata,
aku diberi kunci-kunci perbendaharaan Romawi. Sungguh telah terpancar dari batu itu istana-istananya yang berwarna merah, dan umatku kelak akan menaklukkannya. Kemudian ketiga kalinya masih ada sisa batu yang belum pecah. Sekali lagi Nabi akan memecahkan batu dengan kapaknya, dengan seluruh kekuatan lahir dan batinnya, sama dengan batu yang pertama dan yang kedua. Cahaya dari percikan yang muncul dari batu itu menerangi dua bukit yang ada yang mengapit kota Madinah. Dan Nabi sekali lagi seakan-akan ditunjukkan Allah, diberikan oleh isyarat oleh Allah setelah membaca takbir. Beliau mengabarkan kepada orang-orang yang bekerja keras pada hari itu bahwa beliau sedang menyaksikan istana-istana Suriah dan kota-kota San'a dan kota-kota lain di muka bumi yang kelak bendera Allahu Akbar akan berkibar di sana. Dengan penuh rasa iman dahsyat, kaum muslimin menyambut. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan maha benar Allah dan benarlah janji Rasulnya. Para santri, itulah Salman Al-Farisi. Beliau seorang sahabat yang datang jauh, kemudian tinggal di Madinah dan menyaksikan berbagai naik turun perkembangan Islam dari tataran yang paling bawah, ketika Islam hanya dipeluk oleh beberapa orang, kemudian Islam menyebar di berbagai penjuru dunia. Beliau menyaksikan bagaimana perjuangan dari hari-hari bersama Rasulullah dengan para sahabat yang lain. Beliau juga menyaksikan bagaimana berbagai belahan dunia sudah bersyahadat, baik pada saat di bawah kekhalifahan Abu Bakar, di bawah kekhalifahan Umar ibn Khattab dan lain-lain. Beliau menikmatinya. Bahkan beliau juga pernah menjadi seorang gubernur di Madain. Dan yang luar biasa, perubahan-perubahan keadaan dari orang yang kaya raya kemudian menjadi sangat terbatas, sehari makan berhari-hari tidak makan. Dan beliau menjadi seorang muslim dari beberapa sahabat saja, kemudian Islam menyebar di berbagai belahan dunia. Dari tidak punya uang, tidak ada yang dimakan, kemudian dia mendapatkan gaji yang demikian besar. Bahkan beliau menjadi gubernur. Anehnya perubahan-perubahan dunia itu tidak membuat berubah perilakunya. Beliau masih sama dengan Salman Al-Farisi di masa lalu, yang rendah hati, yang zahid, yang abid, yang bertawakal penuh kepada Allah, dan tidak ada perubahan sedikit pun dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia menjadi gubernur, ada seorang pedagang dari Syam, ya, yang keberatan untuk mengangkat barang dagangannya. Kebetulan Salman ada di dekat situ, dan orang ini meminta tolong kepada Salman untuk membantu mengangkat barang dagangannya. Ia lakukan dengan ketulusan, tanpa sedikit pun ia merasa tersinggung bahwa dia seorang gubernur, kemudian ada seorang yang tanpa sopan santun meminta bantuan. Diangkatkan barang itu bersama dengan pemiliknya. Di sepanjang jalan banyak orang kemudian berhenti dan menghormatinya dan mengucapkan salam kepada gubernur. Dan orang itu malah bingung, kok orang ini disebut oleh banyak orang dan hormat kepadanya, apa benar dia seorang gubernur? Di akhirnya pedagang ini menjadi tahu bahwa memang yang diminta untuk membantu mengangkat dagangannya adalah seorang gubernur. Dia meminta agar
dagangannya tidak diangkat dan dia minta maaf yang sebesar-besarnya karena telah meminta bantuan kepada seseorang yang seharusnya tidak dimintai. Tapi apa kata jawab Salman Al-Farisi? Dia tetap mengangkatkan barang itu sampai tujuan. Ini sebuah contoh betapa beliau yang mendapatkan kedudukan yang demikian tinggi tapi tetap berendah hati. Orang yang demikian akan dijanjikan Allah kemuliaan dan ketinggian martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para santri, banyak nasihat-nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada para sahabat yang ada pada saat itu, sehingga kalimat-kalimat nasihatnya tetap tercatat sampai sekarang dan seringkali menjadi semacam pedoman bagi mereka yang menjalani bermacam profesi, bermacam kehidupan. Salah satu di antara nasihatnya itu adalah ingatlah Allah dalam setiap rencanamu. Setiap kali kamu hendak memutus hukum dan setiap tanganmu membagikan sesuatu. Saya ulangi lagi. Ingatlah Allah dalam setiap rencanamu. Setiap kali kamu hendak memutuskan hukum dan setiap tanganmu membagikan sesuatu. Kalimatnya sangat pendek, tapi dari isi kalimat itu bisa dilihat betapa sempurnanya pemahaman beliau tentang hakikat hidup. Bahwa seseorang ketika ingin selamat dalam menjalani profesinya, selamat hatinya, selamat kehidupannya di dunia dan akhirat, maka dia harus bersama Allah. Bukan hanya pada saat melakukan sesuatu, pada saat dia merencanakan sesuatu, harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu para santri sosok Salman Al-Farisi, dan orang ini wafat seakan-akan sudah tahu hari di mana Allah akan memanggilnya, di mana utusannya malaikat Israel akan mencabut nyawanya. Ia mengoleskan minyak yang dia simpan di dalam tubuhnya. Dia ingin siapapun yang takziah di rumahnya melihat jenazahnya akan melihat beliau dalam keadaan berbau wangi, dalam keadaan beliau baik, dalam keadaan beliau tidak kurang sesuatu. Moga-moga kita bisa mengambil hikmah dari cerita Salman Al-Farisi. Akhiran, wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.